Ada santet meruntuh. Itu biasanya santet yang meruntuhkan harta orang, itu dibikinlah penyakit sampai orang itu sakit, habis hartanya dan sampai susah, kadang-kadang sampai meninggal. Jadi dibikinlah siksa orang itu pelan-pelan seperti itu. Kalau kena dia langsung meninggal. Soalnya sasarannya itu rata-rata jantung, ulu hati yang sasaran kalau perang maya. Si korbannya ini akan menjadi kurus kering dan hancur tubuhnya, pikirannya, jadi seperti orang hidup tapi mati. Ada banyak jenis santet yang sangat khas suku Dayak. Semua menakutkan karena memiliki efek mematikan. Bisa mati seketika, tapi ada juga yang sengaja disiksa hingga bertahun-tahun sebelum kematian menghampiri. Dari begitu banyak jenis santet maut khas suku Dayak, ada 5 yang sangat menakutkan. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Masyarakat tradisional Dayak memang memiliki kekayaan mistik tingkat tinggi. Banyak ilmu santet kuno yang hingga saat ini masih bisa ditemukan. Mulai dari parang maya, cuca bangkai, cuca paruntus, panah terong, hingga santet pedang pekir. Nyi Dewi Rantian yang berasal dari suku Dayak merinci ada sangat banyak jenis santet Dayak yang menakutkan, termasuk santet maruntuh yang membuat korbannya akan mengalami sakit menahun hingga jatuh miskin serta meninggal dalam nestapa. Ada santet meruntuh. Itu biasanya santet yang meruntuhkan harta orang, itu dibikinlah penyakit sampai orang itu sakit, habis hartanya dan sampai susah, kadang-kadang sampai meninggal. Santet meruntuh itu santet yang melakukan santet jangkanya lama. Jadi orang tidak menyadari bahwa itu adalah santet. Jadi dikerjakanlah di dalam tubuh orang itu dari penyakitnya. Jadi dicarilah penyakit orang ini tadi, seandainya orang ini penyakitnya di daerah lambung, jadi dia sakit terus, berobat terus, kesana kemari berobat, kesana kemari sampai habis uang. Keluarga pun hutang kesana kemari, makanya santet meruntuh. Jadi habis sampai orang itu meninggal, baru selesai itu santet itu hilang. Jangka lama yang dia membuat menyiksa orang, jadi dibikinlah siksa orang itu pelan-pelan seperti itu. Jenis santet yang sangat langka juga masih ditemukan di suku Dayak. Misalnya saja yang menggunakan media sipet atau senjata tiup yang dimantrai serta dibubuhi racun mematikan. Cara kerja santet ini sangat mudah, hanya membutuhkan foto korban atau sekedar boneka yang dianggap sebagai korban. Foto atau boneka itu akan disipet sehingga mengalami luka yang mematikan. Ada juga santet sipet. Jadi santet yang diritualkan dengan sipet. Jadi orang Dayak itu kayak sipet, tahu sipet ya? Sipet itu panjang, setelah itu kayak ada dalamannya itu ditunjuk untuk ditiup itu untuk binatang. Nah, namanya sipet. Nah, ada santet sipet namanya. Jadi dia melakukan santet dengan ada bacaan mantra, yaitu foto itu disimpan atau patung itu boneka itu disimpan di
pohon seperti itu, atau ada ritual dikasih kayu, itu dikasih sesajen seperti itu, lalu itu disipet. Biasanya kalau dia ada orang yang membunuh, dia akan menusuk ke dalam dada orang itu atau apa seperti itu. Santet yang dilakukan dengan menyantet dengan sipet. Jadi itu biasanya jangkanya ada hari, ada jam sama juga. Ya untuk membunuh biasanya seperti itu. Lalu benarkah ada santet yang bisa menarik ruh korban untuk kemudian dilukai? Ada juga santet yang menarik hambaruan. Jadi santet yang menarik roh orang itu sampai orang itu bisa meninggal. Santet hambaruan itu roh yang diambil. Itu biasanya juga hitung jam, hari, minggu sampai bulan biasanya itu. Tapi nggak pernah sampai bulanan lah. Itu rohnya itu diambil. Rohnya itu diambil dengan ritual. Ada beras, biasanya beras itu 7. Setelah itu biasanya beras itu akan remuk. Bila beras itu remuk, itu tidak lama lah orang. Banyak macam sih, ada yang pakai ayam, macam-macam sih. Tapi ya selalu hewan. Ada hewan untuk ritualnya. Seperti itu. Ada juga yang pakai patung. Santet-santet khas suku Dayak memang memiliki daya tikam yang mematikan. Semua yang terkena santet sulit diselamatkan dari maut. Tapi benarkah santet perang maya menjadi yang paling menggiriskan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Salah satu jenis santet yang bukan hanya menebar takut tapi juga maut adalah parang maya. Ini santet yang bertujuan membunuh. Korbannya akan menderita luka, bahkan luka dalam tanpa tahu penyebabnya. Kematian yang ditimbulkan bisa seketika, tapi ada juga yang sengaja dibuat bertahun-tahun sebagai siksaan. Santet ini memungkinkan orang untuk mencelakai tanpa menyentuh. Ada parang maya. Parang maya itu adalah santet untuk membunuh orang. Oke, santet parang maya itu ada juga tergantung dari spiritualnya. Ada yang jam, ada yang hari, ada yang minggu, ada juga yang bulan. Langsung biasanya sih langsung. Daya bunuh santet parang maya memang menggiriskan. Bisa langsung, tapi bisa bertahap. Tapi yang paling menakutkan, santet model ini menggunakan benda-benda tajam yang diterbangkan secara gaib untuk menyerang korbannya. Senjata mulai dari parang, mandau, pisau, tombak, atau yang lain diberi mantra untuk kemudian diterbangkan menuju sasaran. Kalau parang maya itu medianya khususnya kami suku orang Dayak wilayah Barito. Itu parang maya itu setelah kesalahan orang itu sudah pas di ambang batas memang sudah wajib kita lakukan, maka dengan ilmu parang maya itu ada minyak. Ilmu minyak parang maya itu kita taruh di parang, di tombak, di paku, di beling, jarum, lalu itu sore itu diterbangkan, dibacakan, lalu dia diterbangkan kemana yang sasaran yang dituju. Itu yang parang maya. Kalau kena dia langsung meninggal. Soalnya sasarannya itu rata-rata jantung, ulu hati yang sasaran. Kalau parang maya tertusuk, itu roh mandau, roh apa itu yang terbang, yang diterbangkan itu sebetulnya. Santet panah terong tergolong jenis santet yang ganas. Ada yang menyebutnya menggunakan media terong. Tapi menurut Eda,
yang dikenal sebagai spiritualis Dayak, nama terong hanya istilah karena santet ini memiliki dampak seperti terong dibakar. Orang yang dikirimi santet panah terong akan mengalami luka bakar hingga kulitnya melepuh-melepuh. Meski demikian, jika santet ini terkena di sekitar mata, bisa membuat kebutaan. Santet panah terong juga tidak boleh terkena di sekitar tubuh bagian dada, karena efeknya bisa masuk ke dalam organ-organ vital. Panah terong itu media, itu bukan membunuh, tetapi membuat orang tersiksa. Kalau kena itu dia melepuh. Kulit ini panas, gosong, seperti habis kena api. Tetapi kalau di Pulau Jawa itu kurang lebih dengan banaspati, yang ilmu panas itu, ilmu yang panah terong itu kan kalau disejajarkan dengan di Pulau Jawa tuh ada juga yang banaspati, tetapi bukan yang banaspati yang berbentuk jin, tetapi dia banaspati yang berbentuk bola api yang untuk menyerang. Tetapi itu ada minyak untuk menangkal itu. Ada khusus minyak, memang minyak untuk panah terong. Panah teong kalau orang Banyan bilang. Itu hanya sebutan. Bahwa sebutan panah teong atau panah terong itu kita lihat. Habis kita membakar terong itu kan kelihatan dia melepuh, tapi bukan semua terbakar. Coba kalau kita membakar terong itu kan dia gosong, tetapi sebagian ada juga yang masih tersisa. Tetapi panah terong itu nggak boleh kena di sini, orang akan buta, dia akan melebar. Atau kena di dada lalu melingkar, dia akan menggerogoti hati, jantung, dan paru-paru. Lalu benarkah ada jenis santet yang menggerogoti organ tubuh korbannya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda kematian memang menjadi sangat nyata bagi mereka yang terkena santet suku Dayak, termasuk jenis santet cuca bangkai yang membuat korbannya berada antara hidup dan mati. Tersiksa tanpa daya, tapi kematian tak kunjung datang, meski tubuh sudah seperti mayat hidup. Kehidupan orang yang terkena santet cuca bangkai dibuat lunglai, linglung dengan kondisi memprihatinkan. Itu yang memberi siksaan bagi korban maupun keluarga yang melihatnya. Jadi kalau untuk santet cuca bangkai sendiri itu biasanya membuat seorang targetnya ini, si korbannya ini akan menjadi kurus kering dan hancur tubuhnya, pikirannya jadi seperti orang hidup tapi mati seperti itu. Kalau untuk ritualnya sendiri itu mungkin ada ritual khusus yang kita akan lakukan, membuat seseorang ini akan menjadi kering. Biasa ada sebuah metode pembakaran di situ dengan sesaji-sesaji tertentu, dan itu nantinya ditargetkan kepada foto, nama, dan tanggal lahirnya. Itu akan membuat si target ataupun korbannya ini menjadi orang yang memang kurus kering, lumpuh, dan bisa mati di waktu-waktu tertentu yang diinginkan. Kalau untuk keberhasilan santet ini sendiri biasanya itu bisa hampir 100% jika memang dipersiapkan oleh praktisi yang memang mumpuni di keilmuan itu tersebut. Satu lagi santet maut yang membuat takut tanpa obat, yaitu santet cuca paruntus. Ini jenis ilmu guna-guna sangat langka, membuat orang yang disantet mengalami siksaan berpuluh tahun. Cuca paruntus sengaja diarahkan untuk menyerang organ tubuh agar runtuh, kalau bisa satu persatu, agar efek siksaannya jauh lebih dahsyat. Santet yang konon berkembang di wilayah Pasir, Kalimantan Timur itu nyaris tak dikenali, sebab korbannya akan terlihat seperti menderita penyakit medis.
Dari luar tidak tampak sakit, tapi organ-organ di dalam tubuh rusak secara perlahan. Jadi santet ilmu cuca paruntus itu biasanya digunakan untuk menghancurkan organ dalam tubuh manusia seperti jantung, liver, paru-paru, bahkan otak manusia. Itu bisa dibuat menjadi busuk, menjadi hancur dengan santet tersebut. Dan dilakukannya itu memang di hari-hari yang sudah ditentukan, hampir sama seperti santet yang ada di Jawa, dicari hari naasnya, dan di situ dilakukanlah sebuah ritual santet yang membuat seseorang ini akan hancur organ dalamnya hingga dia meninggal. Santet cuca paruntus ini juga bisa dibilang itu larinya ke medis, yang membuat seseorang ini timbul pikiran kosong dan tiba-tiba fungsi jantung sudah mulai berubah, tidak normal lagi, dan dalam jangka waktu tertentu itu akan membusuk semua organnya seolah-olah seperti ada penyakit medis. Tapi mungkinkah ada penawar yang bisa mencegah atau mengobati orang yang terkena santet-santet maut khas suku Dayak? Lalu benarkah santet-santet seperti ini masih ada? Ada, dan itu rata-rata kita lawan juga dengan media-media. Memang ada pengobatan khusus untuk itu kalau memang masih bisa diselamatkan. Tapi kalau memang sudah tidak bisa diselamatkan, memang tidak bisa. Saya pernah, ini saya cerita, saya pernah cucu saya sendiri, cucu dia darah ini kental, digunting baru bisa putus dari mulut, dari badannya yang sisa tulang, akhirnya duduk pakai bantal diganjal. Pernah saya obati dengan beberapa teman yang ada di sana, sembuh dan sekarang jadi polisi. Itu biasanya kita pakai abu. Ada abu yang dimasak dari dia orang kayu dulu pakai atang. Atang itu kayak orang pakai kayu yang dimasak kayak zaman dulu masih pakai. Itu kan ada abu kayunya itu. Itu diambil di hari Jumat. Itu diambil hari Jumat. Setelah itu pakai hari Jumat itu diambil. Setelah itu dibungkus dengan kain putih, dengan benang putih. Di hari Jumat ini juga nanti kamu pasang 4 pojok rumah kamu. Saat kamu membungkus itu, waktu kamu ambil abu itu di hari Jumat, kamu niatkan, siapapun mengirim santet, siapapun mengirim pelet, siapapun yang mengirim apapun yang niat jahat kepada rumah saya, keluarga kami di dalam rumah ini, hilang seperti abu ini. Kedua lagi, ambil beras kuning di hari Jumat, kamu putarkan 7 kali rumahmu beras itu, 7 kali kamu niatkan, ini saya tabur ini beras ini, saya kurung 7 kali rumah saya ini pakai beras. Tidak ada satupun sehelai benang, santet atau apapun, sehelai benang aja tidak bisa masuk ke dalam rumah saya. Jadi kamu putarkan 7 kali Jumat di saat orang ajan. Itu paling bagus sudah. Itu ilmu patwah, ilmu turun-menurun yang tidak ada bandingannya udah. Santet khas suku Dayak memang sangat menakutkan. Maut bisa menjemput dalam seketika atau justru dibuat lebih lama agar efek kesakitannya jauh lebih menyiksa. Maka tidak ada yang bisa mencegah selain mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.